Salam sejahtera di dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Apa kabar sahabat? Saya percaya bahwa berkat Tuhan selalu melimpah di dalam hidup kita. Nah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesempatan ini kita akan melihat seharusnya seperti apa tindakan, respon orang yang sudah diluputkan Tuhan dari kesesakan. Tanggapan, sikap orang yang sudah diselamatkan Tuhan dari kesesakan. Mari belajar dari kisah Raja Daud. Kita buka Mazmur pasal yang ke-142 ayat yang ke-8. Mazmur 142 ayat yang ke-8 demikian. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan isi hati seorang Daud yang pada waktu itu sedang mengalami tekanan yang hebat. Ini menjadi satu pengalaman yang luar biasa dari seorang Daud ketika dia menghadapi kesesakan yang hebat. Baru saja dia menang mengalahkan Goliat, mengalahkan musuh Israel yang begitu hebat. Ternyata setelah pulang dari sana namanya dieluk-elukkan. Ketika namanya dieluk-elukkan, maka Saul cemburu, maka Saul iri hati. Ketika ada wanita-wanita menari-nari dan bernyanyi-nyanyi dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka Saul tidak terima waktu itu. Dia menjadi kecewa dan dia menjadi sakit hati. Dia berpikir lama-lama kerajaan ini akan jatuh ke tangan anak Isai, akan jatuh ke tangan Daud. Lama-lama dia akan menjadi raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga Saul berusaha untuk membunuh Daud. Daud akhirnya melarikan diri. Tetapi yang namanya di dalam pelarian pasti tidak enak. Yang namanya harus melarikan diri itu bukan sesuatu yang enak. Itu bukan sesuatu yang nyaman. Dan kita lihat bersama di dalam kisah itu, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22, Daud berusaha melarikan diri. Dan ketika dia melarikan diri, dia sampai di Nob. Dia meminta roti kepada imam yang ada di Nob, lalu dikasih. Tetapi setelah itu apa yang terjadi? Rupanya ada mata-mata Saul di sana yang mengadukan imam-imam di Nob. Dan akhirnya semua imam yang ada di Nob itu dibunuh oleh Saul. Setelah itu Daud melarikan diri sampai ke Raja Filistin. Dan dia berpura-pura menjadi orang gila. Daud sampai pura-pura gila. Sebegitu hebatnya tekanan yang dialami oleh Raja Daud. Sebegitu beratnya situasi yang sedang dihadapi oleh Daud waktu itu. Sehingga dia sangat tertekan. Sehingga beban yang berat memang benar-benar ada dipikul oleh Raja Daud. Pikiran, fisik, dia boleh capek. Bayangkan sampai berpura-pura gila, saudara. Lalu bukan hanya itu, dia melarikan diri karena dia merasa tidak ada tempat yang aman untuk dia bersembunyi. Maka dia bersembunyi di Gua Adulam. Di dalam gua itu dia bersembunyi. Bahkan di dalam ayat yang ke-8 tadi, Daud merasa dia seperti di penjara. Dia tidak leluasa pergi ke sana kemari. Dia terbatas. Dia berada di dalam ketakutan yang hebat. Segala gerak-geriknya diawasi. Segala gerik-geriknya itu sangat berbahaya. Dan akhirnya dia merasa seperti ada di penjara. Tekanan yang hebat. Padahal baru saja dia mengalami kemenangan. Dieluk-elukkan orang. Ternyata Bapak Ibu, ternyata saudara sahabat yang dikasih oleh Tuhan, pujian itu terkadang bisa mendatangkan masalah. Pujian itu bisa membuat susah. Pujian itu bisa mendatangkan masalah. Biarlah Tuhan yang memuji kita. Biarlah Tuhan yang disenangkan melalui setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat. Nah, ketika keadaan tertekan yang seperti itu, ketika situasi kesesakan yang hebat seperti itu, ketika tekanan yang sangat berat yang dialami oleh Raja Daud di dalam
gua itu, ketika dia bersembunyi di gua. Bayangkan yang datang dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-22, yang datang bergabung kepada Daud itu hanya orang-orang yang melarikan diri, orang-orang yang pembunuh, orang-orang yang dililit utang, semua orang-orang yang bermasalah. Tidak mungkin orang-orang yang bermasalah ini yang juga memberikan solusi kepada Daud. Nggak mungkin. Tidak mungkin orang sakit memberikan solusi kepada orang sakit lainnya. Nggak mungkin. Orang yang sedang susah, orang-orang yang dikejar-kejar juga. Berkumpullah sesama orang-orang yang dikejar di gua itu. Bayangkan tekanan yang dihadapi oleh Daud pada waktu itu. Dan Daud menjadi pemimpin mereka. Dan kita perhatikan di dalam ayat ini, di dalam Mazmur pasal yang ke-142 ini, Daud mencurahkan isi hatinya. Dia berseru kepada Tuhan. Daud dia berdoa kepada Tuhan. Daud dia mengadukan semua perihalnya kepada Tuhan. Dan dia menyampaikan segala isi hatinya. Dia menceritakan segala tekanan yang sedang dia alami. Tekanan di dalam fisik, tekanan di dalam batin, di dalam jiwa, tekanan yang sedang dia alami, beban yang berat yang sedang dia pikul, dia sampaikan semua kepada Tuhan. Dalam kesesakan kita, dalam tekanan beban hidup kita, dalam beban-beban berat kita, maka berusahalah untuk datang kepada Tuhan. Satu-satunya solusi adalah berseru kepada Tuhan. Satu-satunya solusi adalah menceritakan segala-galanya kepada Tuhan. Sebab kalau kita cerita kepada manusia, maka manusia itu terbatas. Kalau kita curhat kepada manusia, maka manusia itu terbatas. Tidak akan sempurna untuk memberikan solusi, untuk memberikan jalan keluar. Tetapi kalau kepada Tuhan, ketika kita datang dengan kesungguhan, ketika kita datang dengan kerendahan hati, ketika kita datang memohon dengan iman kepada Dia, maka Dia akan bertindak. Nah, dan terbukti ketika Daud berdoa berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak selamanya membiarkan orang benar itu berada di dalam tekanan. Tuhan tidak selamanya membiarkan orang benar itu berada di dalam situasi yang sulit. Tuhan tidak selamanya membiarkan anak-anaknya itu ada di dalam tekanan-tekanan dan masalah. Maka ketika tiba waktunya Tuhan, Dia akan bertindak untuk mengangkat, Dia akan bertindak untuk menolong. Nah, di dalam janjinya Daud kepada Tuhan, kalau Tuhan melepaskan dia dari kesesakan itu, kalau Tuhan melepaskan dia dari tekanan hebat, tekanan berat, tekanan sulit yang sedang dia alami, maka dia berjanji kepada Tuhan, dan seharusnya ini menjadi sikap kita, ini menjadi respon kita ketika Tuhan sudah menolong kita, ketika Tuhan sudah melepaskan kita dari tekanan, dari kesesakan itu. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-8 ini Daud berkata, "Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji nama-Mu." Tindakan, sikap yang seperti apa yang seharusnya kita tunjukkan, kita perbuat sebagai orang yang sudah dilepaskan oleh Tuhan dari kesesakan. Yang pertama, memuji Tuhan. Ini menjadi sikap yang benar, ini menjadi sikap yang pas. Memuji Tuhan. Daud ketika dia dilepaskan, ketika dia memang sudah benar lepas dari kesesakan, dari tekanan itu, maka yang dia lakukan adalah dia memuji Tuhan. Seharusnya sikap kita orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, orang yang sudah ditolong Tuhan dan dibebaskan Tuhan dari tekanan yang hebat. Apapun tekanan yang engkau alami, apapun tekanan kesesakan yang sahabat sedang alami, ketika Tuhan sudah bertindak menolongmu, maka Tuhan mau engkau ada untuk memuji Dia. Ketika kita memuji Tuhan, ini menjadi respon yang terbaik, bersyukur bahwa apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita. Ini bentuk syukur kita kepada Tuhan buat segala tindakan, buat segala perbuatan, buat segala pertolongan, buat segala penyertaan Tuhan yang sudah dinyatakannya di dalam hidup kita. Sehingga kita bebas, sehingga kita selamat, sehingga kita bisa melewati tekanan kesesakan itu. Memuji Tuhan. Terlalu banyak orang yang lupa kepada Tuhan, terlalu banyak orang yang begitu saja, begitu mudahnya melupakan Tuhan ketika menghadapi masalah.
Tetapi ada juga orang ketika menghadapi masalah, dia datang kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan. Terlebih lagi ketika kita sudah dilepaskan Tuhan dari tekanan masalah, sikap yang paling benar adalah kita memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, itu artinya kita mensyukuri apa yang Tuhan sudah perbuat. Ketika kita memuji Tuhan, itu tindakan yang terbaik sebagai bentuk kerendahan hati kita, yang mengakui kekuasaan Tuhan. Kita boleh lewati tekanan itu, kita boleh lewati masalah itu, kita boleh lalui segala pergumulan-pergumulan itu. Itu semua hanya karena kuasa Tuhan. Jadi, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau diluputkan Tuhan dari mara bahaya, diluputkan Tuhan dari tekanan, diluputkan Tuhan dari persoalan, diluputkan oleh Tuhan, ditolong Tuhan, dibela Tuhan, diselamatkan Tuhan, dimampukan Tuhan untuk melewati setiap masa-masa yang sulit, setiap masa-masa yang sukar itu, maka respon yang terbaik adalah memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Daud orang yang suka memuji Tuhan. Daud orang yang suka memuliakan Tuhan. Dia seorang seniman yang luar biasa. Dia seorang pemain musik yang hebat. Dia seorang pemain kecapi yang luar biasa. Dia seorang penggubah. Bayangkan, dicatat di dalam kitab Samuel, di dalam kisah itu, kalau roh jahat sedang menghinggapi Saul, maka Daud mengambil kecapinya, dan ketika dia memainkan kecapinya, ada kuasa Tuhan yang hadir sehingga roh jahat yang menghinggapi, yang singgah, yang datang kepada Saul itu pergi. Padahal Daud hanya memainkan kecapi. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjadi orang yang suka memuji Tuhan. Terlebih ketika Tuhan sudah menolong kita, ketika Tuhan sudah memampukan kita melewati situasi-situasi yang sulit itu, melewati situasi-situasi yang berat itu. Memuji Tuhan adalah bentuk pengakuan kita bahwa semuanya hanya karena kuasa Tuhan. Semuanya hanya karena kekuatan yang daripada Tuhan. Tetap memuji Tuhan. Ini respon yang paling baik. Ini respon yang terbaik. Nah, yang kedua, ketika kita sudah dilepaskan dari kesesakan, ketika kita sudah diluputkan Tuhan, bahkan diberikan kekuatan melewati masa-masa yang sulit itu, masa-masa yang berat itu, kesesakan demi kesesakan yang mungkin menghimpit hidup kita, maka tindakan sikap yang kedua adalah menjaga pergaulan kita. Di dalam ayat ini Daud berkata begini, "Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu, orang-orang benar akan mengelilingi aku." Kalau kita perhatikan Daud di dalam ayat ini, dia punya komitmen orang-orang benar yang ada di sekelilingnya. Dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang benar. Artinya apa? Daud akan menjaga pergaulannya. Dia akan bergaul dengan orang-orang yang benar. Ketika kita menyadari, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita menyadari bahwa Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang meluputkan kita, Tuhan yang sudah memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat, memberikan kita pertolongan, sehingga kita bisa melalui masa-masa yang sulit itu, maka kita harus menjaga pergaulan kita. Ingatlah, Paulus pernah berkata di dalam kitab Roma bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, jika orang-orang yang benar sesuai dengan firman Tuhan, benar sesuai dengan standarnya Tuhan, itu yang mengelilingi kita, maka itu akan berpengaruh kepada hidup kita untuk kita bisa hidup dengan benar. Jika pergaulan kita pergaulan yang benar, maka hidup kita juga pasti benar. Sebab ada pengaruh dari lingkungan, ada pengaruh dari pergaulan, ada pengaruh dari orang-orang di sekeliling kita untuk membiasakan kita memiliki sikap yang baik, untuk membiasakan kita hidup benar, untuk membiasakan kita hidup di dalam keinginannya Tuhan. Sikap yang paling benar ketika kita ditolong Tuhan, dibela Tuhan,
diselamatkan Tuhan dari tekanan, dari berbagai-bagai kesesakan. Jaga pergaulanmu, supaya engkau tetap tahu bersyukur kepada Tuhan. Supaya engkau tetap tahu dan menyadari bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan. Semua hanya karena kekuatan yang daripada Tuhan. Semua hanya karena kemampuan yang Tuhan berikan kepadamu. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Ini sikap yang benar. Jaga pergaulan. Ketika kau bergaul dengan orang-orang yang suka berdoa, maka engkau pun akan terpengaruh untuk suka berdoa. Tetapi jika pergaulanmu orang-orang yang tidak benar, engkau dikelilingi orang-orang yang jahat, orang-orang yang benar, cepat atau lambat pengaruh itu bisa merasukimu, bahkan membuat jauh daripada Tuhan. Ingat, engkau ditolong Tuhan dari segala kesesakan, dari segala tekanan, dari segala pergumulan, dari segala beban-beban itu. Maka tetaplah memuji Tuhan. Respon yang paling benar, sikap yang paling benar, datang memuji Tuhan. Dan jaga pergaulanmu. Jadilah orang-orang yang benar yang mengelilingi kita, sehingga akan terus membawa kita menikmati segala berkat-berkat yang daripada Tuhan, membawa kita menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan, membawa kita dekat, dan semakin dekat. Sahabat, saya tidak tahu apa pergumulanmu hari-hari ini. Sahabat, saya tidak tahu beban-beban yang sedang engkau alami hari-hari ini. Tetapi ingat, berseru kepada Tuhan. Nantikan Tuhan bertindak. Nantikan Tuhan menolong. Nantikan Tuhan berperkara. Memberikan engkau kekuatan. Memampukan engkau menjalani melalui masa-masa yang sulit itu. Dan ketika Tuhan sudah menolong engkau, jangan lupa untuk terus memuji Tuhan. Jangan lupa, jaga pergaulanmu. Bergaulah dengan orang-orang yang baik. Bergaulah dengan orang-orang yang tahu bersyukur. Bergaulah dengan orang-orang benar. Maka hidupmu juga akan benar. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya menjadi berkat bagi kita semua. Amin.